Nih Mama mau cerita ya yang seperti ini ya realnya gini. Jadi contohnya gini, bukan contoh emang ini kejadian nyatanya. Jadi gini, pada saat Mama lagi duduk ya menghadap ke TV, Mama lagi hamil besar, dia begini. Jadi Mama di sini kan, menghadap ke sana, dia begini. Selamat sore Tante. Selamat sore. Mama kaget dong. Selamat sore Tante. Gitu kan. Terus Mama bilang, hehehe. Terus dia mundur-mundur. Hehehe. Tapi ngeliatin ke perut Mama terus, lihat terus. Hehehe. Selamat sore Tante. Kita mau ada kasih pisang kacili for adik Tante. Terus siapa kan? Terus kata dia, Tante kita mau kasih pisang kacili for adik. Sama sore, adik katanya. Terus Mama bilang, loh, jangan mundur. Dia mundur kan, mau jatuh. Mama bilang, jangan mundur. Ya nak, siapa? Apanya apa? Gitu kan, hihi, gitu. Mundur dia, kan tangga tuh turun. Dia mundur. Dia di bawah tangga situ, di bawah yang listrik itu, dia mundur gini. Hihi, Anda, gitu. Mama kan ngeliatin, apa ya maksudnya orang ini gitu kan. Terus mundur terus jago ya mundurnya dia begitu. Anda, terus Papa nongol di sini. Gitu. Kenapa? Papa, dia tuh Pak, itu anak perempuan itu Pak yang mukanya putih mengkilat itu Pak. Siapa sih katanya? Anak perempuan. Lah Papa tadi dari situ nggak ketemu anak perempuan katanya. Itu Pak. Nggak ada mah. Aduh Mama, masuk ke dalam. Nggak boleh maghrib di situ katanya gitu. Nggak, dia tuh sama sore kirain sih temannya mbaknya pembantu ya. Nggak tahu bukan. Sama sore. Mama di situ mikir, oh gitu ya. Nah yang itu pertama di rumah rumah pertama. Yang rumah kedua dibukain embok di pintunya, pintu belakang ini kan dapur ya gini ya, dapur gitu ya. Ini pintunya di sini, kamar embok sebelah situ. Begitu hujan, gitu kan, dibukainlah sama embok, masuklah dia. Selamat malam Tante, selamat malam. Selamat malam. Hah? Kok dia lagi? Siapa anak kesini? Mau apa dengan nas tuh ini gitu. Terus ya anak kita mau kasih pisang kecil for adek no. Ini nangis, kakak kejar nangis di situ. Terus dia mau ngeliat muka, mau gini ke Mama. Itu Mama jelas banget ngeliat mukanya tuh yang bentuknya tuh yang bundar, terus seperti kayak pakai foundation tebal gitu, mengkilat. Dia mundur kepalanya begini gitu, mundur. Terus pada saat si Mbok bilang tak pukul koyo gitu ya, pas Mbok bilang tak pukul, dia tuh nggak balik begini ke si Mbok. Jadi dia begini, dia mau ketemu si Mbok, dia lihat si Mboknya gitu, marah dia ngeliatin begitu sambil begini, marah gitu. Nah di situ Mama bilang, oh kau sesuatu bukan orang. Selamat malam, kembali lagi di channel Padi bersama gua Kemal dan Dipo. Malam hari ini kita kedatangan narasumber, bukan datang sih, kita yang nyamperin ke rumah beliau nih kebetulan ya. Beliau mau cerita pada saat dia sedang dinas ya? Pengalaman dinas di luar kota. Mungkin boleh dikenalin dulu, Dip. Ya. Halo guys. Kembali lagi di Padi. Ini episode ketiga kita ya Mal ya, kurang lebih. Iya, ketiga betul. Ini ada pengalaman juga pribadi yang menarik dari narasumber kita. Sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Rey, selamat datang. Selamat malam. Kita yang baru datang ya. Mama, panggilan kita Mama ya? Mama aja ya. Mama mau cerita tentang pengalaman Mama waktu di Manado ya, Ma? Boleh cerita sedikit nggak, Ma? Atau banyak juga nggak apa-apa sih? Banyak boleh. Iya. Kalau nggak salah, Mama waktu itu pernah ngalamin kejadian diganggu sama makhluk halus pada saat lagi hamil anak pertama ya, Ma? Iya. Iya. Itu gimana tuh, Ma, ceritanya? Ini ceritanya dari awal ya? Ya, boleh. Oke.
Saat itu tahun 1989, Mama menikah dengan Papa. Kemudian kami, karena Papa dinasnya di Manado, jadi Mama otomatis dibawa dong, ya kan? Langsung karena kita pengantin baru, nggak lamanya Mama mengandungnya yang pertama. Di saat mengandung itu ada satu kejadian yang sebelumnya Mama nggak pernah dapat kejadian-kejadian yang ibaratnya tuh menyeramkan lah. Jadi pada saat kita langsung aja ya. Jadi pada saat Mama lagi duduk di kursi di dalam gitu, saat itu gerimis ya, menjelang maghrib. Aduh, merinding banget ini cerita begini, karena selalu ingat gitu. Nge-flashback, Ma ya? Nge-flashback lagi ya, Ma? Iya. Jadi Mama lagi duduk menghadap ke TV, ke Gerahan. Manado kan panas banget ya. Iya. Kipas-kipas gitu. Kemudian kok ini nggak berhenti hujan. Papa belum pulang karena dinasnya biasanya dia sekitar jam 5:30 paling terlambat tuh bisa pulang langsung gitu. Kemudian tiba-tiba ada suara, halo, selamat sore, gitu. Halo, selamat sore, gitu kan. Kamu lihat, siapa? Mau berdiri. Wah, kaget tuh. Ini perempuan remaja dengan mukanya yang putih seperti pakai foundation bedak gitu, agak tebal, mengkilat, rambutnya pendek, kemerahan gitu ya. Terus kemudian dia bilang, Tante, hei, siapa mana? Hei Tante, gitu kan. Aduh, Tante, kita ada pisang kacili, Tante. Maunya ada Tante pisang kacili? Hei, siapa mana? Jangan mana, gitu kan. Ditawarin pisang tuh Tante saat itu? Iya, jadi posisi rumah dinasnya Papa nih, dia ada tangganya naik. Terus kemudian teras, dan baru rumah. Jadi pada saat itu Mama di dalam rumah itu duduk menghadap TV, ini pintunya. Mungkin ini anak ini naik gini ya, langsung lihat di jendela. Mama duduk di situ menghadap ke TV. Selamat sore begitu. Oh, awalnya ngintip-ngintip berarti ya, Ma ya? Ya, ngintip. Dan sangat menakutkan sekali sih memang, karena Mama belum pernah merasakan pengalaman itu. Kemudian Mama bilang, siapa ngana? Siapa ngana mundur-mundur, jangan mundur-mundur ngana. Apanya apa? Ada pisang kacil kita Tante por Tante. Oh nyanda, ada ades tuh gitu. Ades tuh kan? Ada ades tuh. Kalau orang sana bilang anak adik itu anak tuh adik. Oh ada iya. Di dalam puru kan. Oh, Tante mau pisang kacil. Ngana mau kasih pisang kacil Pak Tante, tapi nyanda ada tuh pisang kacil. Kiapa pada ngana itu kan? Terus ini. Nyanda Tante mundur. Nyanda. Terus dia kayak natap Mama gitu. Ini si kakak di dalam jolak. Waktu itu pada saat itu usia kandungannya udah berapa bulan, Ma? Menjelang melahirkan sekitar. Oh, udah menjelang melahirkan. Terus Mama gini, ya Allah apa nih ya? Agak aneh ya, kan dia tuh mundur kayak yang gitu kan. Tapi Mama tuh gak pernah berpikir bahwa itu sesuatu itu loh, si makhluk ini gitu. Gak berpikir gitu, karena begitu tatapan langsung dia melihat gitu, dia juga kaget. Terus dia mundur, dia seperti yang mau buru-buru, tapi dia memaksa untuk mau kasih pisang kacili por Tante, por Ade no gitu. Terus Mama bilang, nyanda Tante, nyanda mau itu pisang kacili. Oh Tante mau ya Tante, maksa maju mundur. Akhirnya Mama keberasa nggak enak. Setelah itu dia mundur, turunlah dia dengan mundur, gitu ya. Jalannya mundur tuh, Ma? Mundur. Nah di bawah rumah kami, rumah dinas Papa nih, ada tiang listrik. Tiang listrik nyala tuh, udah mulai gelap. Jadi turunlah dia di situ. Mama sangat ingat banget bajunya merah. Bajunya dia merah. Saat itu dia
turun di situ dia dada dia begini-begini. Begini-begini, oh itu seperti yang terkesima. Apa yang maksudnya gitu ya? Begini-begini, matanya sambil begini-begini. Terus senyum gak jelas, antara mau ketawa ngakak dan enggak jadi gitu kan. Matanya begini-begini seperti mama tuh bingung gitu. Terus gak lama, sat, apa di depan muka mama. Loh, papa langsung nyampe. Heh, ngapain di luar gitu? Hah, papa, papa lihat itu ada anak perempuan bawa pisang katanya mau nyanyiin mama gitu. Mana anak perempuan? Kamu ngapain duduk di sini gitu? Kamu ngapain berdiri di sini? Ini hujan, ini gerimis, nggak boleh. Gitu. Terus mama bilang siapa itu? Itu masih pak, itu masih gitu. Oh, mama masih ngeliat waktu itu? Masih, dia masih begini-begini gitu kan. Mah, istighfar gitu. Mama langsung ngeliatin aja gitu. Ya Allah, udah tuh rasa kayak mau demam gak jadi. Masuk ini maghrib. Demam gak jadi. Berarti saat itu papa nggak ngeliat ya, Ma? Nggak ngeliat. Nggak ada kata papa. Saya bilang, ya Allah pak, papa lihat itu orang itu masih ngeliat mama, lo masih dada-dada gitu. Terus udah masuk gitu, tutuplah pintu sama papa. Mama gelisah, nggak bisa tidur saat itu, keringat dingin, demam. Memang biasa mama kalau habis lihat yang begitu-begitu, besoknya langsung sakit semua badannya, demam. Itu yang pertama kali ya, artinya mama ini dilihatkan sesuatu itu saat itu. Dan baru sampai saat kali. ini selalu ada gangguan-gangguan yang gitu yang berakibat seandainya mama ketemu dengan mereka itu, mama sakit besoknya. Mama ini bukan orang pintar yang melihat apapun bisa, bukan orang yang hebat untuk melihatnya kasat mata. Tapi mereka sering muncul tiba-tiba yang mama bisa lihat, oh ada dia gitu. Terus ya udah paling gitu. Udah ngerti bahwa oh kamu ada. Oke. Gitu ya. Nah kemudian mama tuh tadi ceritanya tuh nggak menginfokan bahwa kami tinggalnya di rumah belakang. Jadi itu satu komplek itu papa disiapkan rumah di belakang. Jadi ada terbagi, ada 2 bagian, depan, komplek depan dan komplek belakang. Jadi kami karena yang di depan belum siap rumahnya, jadi kami ditempatkan di belakang. Nah di belakang itu rumah pertama kami, rumah dinas pertama kami. Setelah kejadian itu, mama merasa nggak nyaman terus ya. Tiap malam nggak bisa tidur, mama ingat. Diganggu terus tuh ya, tiap malam. Diganggu secara fisik dengan ngetok atau apa enggak, cuma keinget feeling nggak enak. Keinget mulu gitu ya, Ma? Iya, karena kenapa ya? Ada muka perempuan muda bersinar, geleng-geleng, terus dia mencoba mempengaruhi mama untuk mau kasih pisang, tapi pisang kecil itu artinya pisang kecil. Tapi tidak pernah ada itu pisang. Jadi nggak megang apa-apa tuh ya, Ma? Megang, cuma begini-begini, dan si kakak dalam perut mama bergejolak. Di situ setelah itu mama sakit, ya sudah kejadian papa bilang kamu harus masuk, nggak boleh di pintu. Tapi itu masih ada dia masih kasih tangan sama saya, nggak masuk. Oke. Setelah itu seminggu kemudian rumah di depan siap. Pindah berarti. Pindah. Orang sana bilang kalau kita dalam hamil besar itu nggak boleh pindah. Nggak boleh pindahan. Ya mau nggak mau mama harus pindah karena itu udah instruksi yang harus dilakukan. Makanya kami pindah. Oh berarti menurut orang kepercayaan sana kalau lagi hamil itu nggak boleh pindah rumah gitu? Ya di situ mama ikutin papa ya, namanya kita sebagai istri mengandung besar gini, ya. Bersyukur aja gini, ya Allah aku akan pindah rumah, semoga rumah yang di depan nggak menakutkan gitu ya, karena di belakang sangat menakutkan dengan keadaan orang atau remaja yang datang seperti itu kan. Begitu kami masuk di rumah kedua kami, rumah dinas,
saat itu sudah berjalan, lahir, kakak lahir ya, namanya kakak lahir. Kakak lahir di rumah sakit, kemudian kami langsung dibawa dalam waktu 3 hari oleh papa. 1 minggu kemudian terjadi hal yang serem sih. Di rumah baru itu ya, Ma? Serem banget. Apa tuh, Ma? Serem banget. Seminggu setelah kakak lahir berarti ya? Kakak, serem banget. Itu perempuan itu lagi. Muncul lagi deh? Muncul lagi. Jadi pada saat itu jam 9:30 malam, mama kan ada pembantu ya, Ya. seorang embok yang ngurus kita lah gitu ya. Dia di kamar belakang. Itu kamar tadinya dapur, dijadikan papa kamarnya dia. Karena kita namanya pembagian dinas saat itu kamarnya 2, ruang tamu, kemudian ini dapur yang aslinya dijadikan kamar oleh papa. Papa buat lagi dapur. Jadi pintunya di sini dan sini toiletnya. Saat itu hujan besar. Papa dinas, nggak pulang dari sore. Ma, papa dinas, jadi nggak bisa pulang on time. Saya bilang ya nggak apa-apa. Toh akhirnya harus terbiasa kan selama seperti itu. Iya. Begitu hujan, tiba-tiba angin kencang. Si kakak nangis udah ngejar. Wah, gitu. Mama bilang, apa nih, Mbok, sini Mbok, gitu. Ya Bu, temenin adik dulu di dalam soalnya nangis. Saya masih mau nyiapin, biasa kita, mama tuh seneng banget buat apa gitu ya, misalnya entah cemilan, entah apa di meja itu gitu. Entah susu, entah apa, pokoknya kita buat aja gitu. Pada saat itu, hujan kayak badai gitu, dari belakang gitu. Ada yang gedor-gedor di rumah? Ini kayaknya di depan mata mama nih orang ini. Terus dok gitu. Apa ya? Saya bilang, siapa sih Mbok? Kok berani? Artinya gini loh, kok ada orang nekat banget ya? Iya. Gitu. Padahal kan kalau menurut yang bukan sesuatu itu, komplek itu aman aja. Selalu aman dan aman selamanya pasti. Iya. Datanglah si sesuatu itu, si Mbok, tolong bukain pintu, itu siapa? Siapa tuh? Si Mbok, siapa ini? Siapa? Begitu dibuka sama Mbok tuh hujannya gede banget kan. Kakak, mama ambil. Begitu dibuka, dia langsung masuk ke depan mama. Jadi kan ini kan ruangan utamanya ya. Iya. Menuju dapur itu kan ada kayak gitu lah, satu lantai gini gitu. Ada undakan lama. Undakan. Dia sudah di depan kompor. Dia begini. Tante, astagfirullahaladzim. Langsung mama ingat, oh kamu bukan manusia. Tante, kita udah bisa kecil tante. Oh tante, for adik tante. Ini si kakak. Nangis. For adik tante, bisa kecil. Cepat yuk tante. Maju dia kan. Astagfirullahaladzim, mama di situ langsung kasih ayat kursi karena mama langsung feeling, oh ini bukan. Kia Pakana datang lagi Pak kita. Kita mau kasih pisang kacili, for adik tante. Itu mukanya dengan putih yang mengkilat. Masih kebayang nih mama mukanya. Berarti tetap nawarin Kayak pisang di ya, depan Ma? mama, Tetap nawarin pisangnya? tetap nawarin pisang. Kayak noni Belanda kali itu perawakannya, Mah? Enggak? Tidak terlalu tinggi. Dia nggak terlalu tinggi, tapi dia punya badan agak gempal sedikit, dengan muka yang bundar, bersinar, bukan bersinar yang ada sinar-sinar, tidak. Jadi pokoknya seperti pakai foundation, bedak foundation gitu.
yang tebel, di bisaranya seperti pokoknya kayak yang sibuk aja gitu. Mau apa sih? Mama jadi keganggu banget kan. Akhirnya mama bilang, sini Jongana, datang ke kita, sini Jongana. Iya tante, dia gitu kan. Mundur lagi, maju lagi, hihi gitu. Wah udah langsung kan. Gerak-geriknya Nggak benar nih, waduh bahaya. merinding. Di situ mama bilang, bu gitu. Terus kata Simbo gini, kowe orang Jawa kan, jadi masih bahasa Jawa. Kowe ya, siapa kowe? Tak, kowe gitu. Tak, suki kowe ya gitu. Mau dipukul, mau di ini ya. Sama Simbo nih. Nah, anehnya, si sesuatu ini nggak pernah jalan balik. Dia selalu mundur. Selalu mundur. Gerakannya mundur. Nah, begitu Simbo ini dari belakang. Ibaratnya gini, saya pukul kamu ya. Saya pukul kamu. Keluar nggak? Kita ada urusan sama tante tuh. Kita ada urusan sama tante gitu, sama mama. Kemudian karena Simbo gitu dia keganggu terus Iya. dia mundur, itu dia lihat, dia marah sama Simbo. Dia hadapin mukanya, dia gini, Simbonya tuh kayak orang geleperan gitu. Ini apa sih, mama tuh kayak apaan sih ini peristiwa ini gitu kan? Antara ingat Allah bahwa kita punya Allah ya, sesuatu itu harus kita berdoa, kita minta ke Allah jangan mengganggu. Mama kasih ayat kursi mau baca. Pas dia maksa, dia lihat mama begini, kayak marah, gitu. Udah jelas di situ. Oh, tahu sesuatu, ya kan? Jelas banget, gitu. Jelas banget. Dia mundur seperti di rumah yang pertama, dia mundur. Terus dia melihat ke sini, dengan matanya yang begitu. Dia mundur, itu angin makin kencang. Itu pintu dijeblak sama dia. Wah, gitu. Jadi dijeblaknya tuh kan bukanya ke dalam. Iya. Dijeblak ke dalam sama dia. Wah, gitu. Simbo belum nyentuh. Kayak nutup sendiri gitu. Wah, gitu. Terus mama bilang, astagfirullahaladzim. Bu, itu siapa sih, Bu? Nggak ngerti aku, Bu, gitu. Pokoknya ini yang kemarin datang itu, yang ke rumah pertama. Rumah belakang. Rumah belakang. Maksudnya mau ngapain ya? Kalau nggak si itu ya, gitu. Si kakak nangis kejar. Nggak bisa diem. Ya. Terus nggak lamanya Papa datang kan. Papa datang jam 1:30 dari pintu belakang. Hujan sudah reda. Iya. Papa datang, bukanya sama Simbo. Terus ngadu lah Simbo. Pak, ini gitu. Apa mah bener gitu. Bener Pak. Udah kalian tidur aja dulu. Besok Papa cari tahu. Gitu kan? Siapa ini sebenarnya? Kemudian begitu mau subuh, Simbo teriak-teriak. Kan Mbok baru balik lagi ke tempat tidur. Mama tidur sama Papa sama kakak. Simbo teriak-teriak. Apa yang terjadi? Kamar itu basah semua. Kamar Simbo nih. Air, bantalnya, gulingnya, temboknya basah kuyup sampai bayar airnya. Aku kurang aja katanya. Aku digini no gitu. Maksudnya aku tuh diginiin gitu. Itu udah pasti. Pokoknya apa ya? Ya sejenis itu lah. Dia tuh udah berpikir juga itu sejenis ini Bu gitu. Udah, mama udah pikir kenapa ya dia ngincer saya gitu. Udah feeling nih mama. Kenapa anak saya diincar terus gitu. Besoknya cari tahu dong apa mana-mana viral. Sempat viral berarti di sana mah. Viral. Pokoknya semua orang tuh udah ngerti kondisi seperti itu, bahwa ada sesuatu itu di bawah tiang listrik lama.
rumah lama, ya rumah pertama. Yang di belakang itu Maya. Heeh. Jadi kabarnya ini menurut infonya mereka ya, Nah, gosip-gosip di sana ya, Ma? gosip. Tapi mama nggak percaya, karena mama percaya gini. Kalau orang sudah meninggal kan nggak mungkin bangkit lagi. Ya. Iya betul. Berarti ini sih sesuatu dong, Betul. ya kan? Akhirnya katanya nih, itu perempuan pernah ada yang hamil, lagi jalan mau melahirkan di situ, meninggal di situ di depan rumah pertama. Belakang itu ya. Dekat yang listrik itu. Oh, kisahnya begitu. Mama ngerasa nggak mungkin gitu, karena nggak lah, nggak percaya. Mama hanya percaya sesuatu ini udah gitu. Udah oke. Kemudian udah tuh, udah lama nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kakak kakak tuh 30 setelah selapanan ke orang Jawa ya. Jadi setelah 40 hari, mama kan pulang ke Jakarta nih, karena papa mau dinas ke daerah yang berbeda. Karena udah pengalaman seperti itu, mama nggak mau, mama bilang, wah mama pulang ya gitu. Pulanglah mama nih sama kakak bayi. Setelah kakak umur 8 bulan ya, dijemput papa ke sini. Balik lagi dong ke sana. Tuh perasaan galau banget tuh. Takut kejadian lagi tuh Maya. Iya, karena Trauma. menurut keluarga mama kan cerita nih. Kamu darahnya manis. Seumur hidup kamu pasti akan ketemu yang begitu kan. Antara siap nggak siap ya, mental, tapi ya terima aja gitu. Tulang wangi gitu namanya. Jadi istilahnya apa sih? Mungkin. Istilahnya. Kalau yang bisa ngerasain hal gitu tuh. Mungkin ya. Kenapa jadi gini ya? Udah enak banget. Dah. Kenapa Ma? Terus udah pas sampai di Manado lagi nih, di rumah yang depan, yang sebelumnya mama keluar dari situ ke Jakarta. Siang-siang nih, kan mama Simbo ikut terus tuh bolak-balik. Oh Simbo berarti ikut terus sama Ikut mama terus. ya? Nah, karena mama cocok ya sama dia. Nah terus kakak saat itu tidur siang, tenang kakak. Mama bikin salad di meja ruangan utama itu. Ini di rumah Manado yang depan lah Di berarti. depan. Yang depan. Yang saat mama diganggu oleh sesuatu yang dari belakang itu. Ya, ini berarti rumah yang baru ya. Rumah. Kemudian mama bikin salad, lagi asik-asikan gitu sambil masang tape ya, tape dulu kaset ya. Radio. Dulu kaset. Udah lagu-lagu gitu kan, kangen sama tanah Jawa lah ibaratnya kan mama lama di sini, udah pulang masih kangen aja gitu. Sambil enak-enakan bikin salad dan melihat kakak gitu, kakak aman, tenang begini aja. Terus tiba-tiba muncul dong, jadi rumah mama ini rumah dinas ya, ini pintu, ini jendela kan, ini jendela, kaca nako, kaca nakonya itu zaman dulu ya setengah aja gitu, ini tembok. Ya. Ma, Laki-laki berseragam. laki-laki berseragam. Mukanya merah, dia muncul tiba-tiba, selamat siang. Mama kan pas gini madepnya ke tembok sana ya, kan kayak gini persis. Jadi di samping lah gitu ya, Ma. Gitu ya, ini kamar kakak tidur, mama melihat gitu. Terus mama lihat, selamat siang, dia begini, selamat siang. Karena apa ya? Pada saat itu mama belum pernah melihat orang-orang yang seperti dia lewat di depan rumah, siapapun dia lah. Karena itu kompleks benar-benar yang terjaga aman gitu. Aman harusnya ya Ma ya. Bahwa
orang yang masuk ke situ adalah orang-orang yang menempati rumah itu. Iya. Gitu. Berarti nggak sembarangan orang bisa masuk, Iya, apalagi sampai negor di depan kaca rumah Betul. langsung gitu ya, Maya. Menurut Mama, ini adalah manusia kurang ajar. Karena kok bisa sampai ke depan rumahnya dinas Papa, kemudian dia teriak begitu, kan? Kalau dia itu berkantor di, jadi gini, komplek itu ada kantornya besar. Ya. Dan mau masuk komplek itu, dia nggak boleh sembarangan mau masuk komplek. Ya. Kalau misalnya dia mau masuk ke sini, perlunya apa? Harus Ya ditanya kan? dulu Iya. keperluannya. Perlunya apa? Nggak bisa sembarangan ya, Mama, Nggak berarti. boleh. Nah dia sampai masuk, berarti kurang ajar. Ya. Menurut Mama nih, sampai mengagetkan Mama saat itu. Terus Mama maju, dia ngeliat gini, lihat ke samping, ke atas, belakang. Heh, siapa anak gitu? Mama diajarin Papa, karena tinggal di tempat yang baru gitu, harus punya keberanian. Gitu. Karena kita merantau, Iya. cuma berdua, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua di sana. Akhirnya Mama maju, dia bilang, kita udah cari bapak ini dah. Bapak siapa? Itu mukanya tuh merah, pakai topi gitu, mukanya merah dengan muka yang Marah gitu. marah gimana ya? Kayak panik, bingung. Terus dia mau menjelaskan sesuatunya susah gitu loh. Gitu-gitu, kejut-kejut gitu ya. Ya. Saya bilang, mau ngapain ibaratnya? Mau ngapain lo gitu ya? Terus dia bilang, kita mau cari bapak ini dong. Bapak ini, enggak ada yang namanya bapak ini. Adanya bapak ini, suami saya. Kamu ngapain masuk sampai sini gitu? Terus kata dia, ya ada dua. Mama kayak mau nelen gitu loh. Kayak yang saat itu Mama mikirnya ini manusia. Saat itu. Berniat jahat mau masuk, Ya. entah mau ngapain, Mau rampok gitu ya, Bang. Zalik Udah ya. macam mana-mana dia tuh, Mama mikir Iya. ya. Tapi Mama mikir nggak mungkin seberani itu, karena dari bajunya aja Mama bisa tahu dia Ya. siapa. Oh. Gitu ya, gitu loh. Iya. Kalau itu orang kantor, Ya. dari bajunya tuh Mama bisa tahu ya. Oh berarti emang ini orang manusia kurang ajar. Terus dia astagfirullahaladzim, Pak jangan seperti itu mana gitu. Melotot. Di situ baru Mama mikir, ini bukan orang. Itu pintu tuh, Ma, yang di... Iya. Jendelanya. Oh, jendela. Kan jendela aku tuh. Nggak ada Kan sekatnya. kalau di ketak. Ini ya, kaca dengan ininya kan. Oh, iya, oke. Nah, ngerti ya? Iya, Maksudnya, ini ada kaca nih. Kan ada list-listnya tuh. Untuk nopang gitu. Nah kacanya tuh dia gini-gini sama dia. Oh, ya dimainin. Kas. Astagfirullahaladzim. Baru Mama. Saya harus masuk kamar. Karena kakak nangis. Kejar. Oh. Mama bilang, ya Allah gangguan lagi ya Allah. Gitu. Udah nih. Pas Mama keluar kamar, kakak masih nangis kan. Gimana nih orang gitu kan. Udah nggak ada. Mama takut aja dia nongol lagi. Karena jendela nakonya yang terbuka itu. Kayaknya Papa kalau buka pintu subuh-subuh tuh ya nggak segini gitu, paling segini doang gitu. Oh, terbukanya. Oh, dibuka full. Dia yang bikin Terbuka full. udah. Akhirnya Mama lihat kan, ya Allah ya. Terus panggil Mbok, coba dikunci di belakang gitu. Udah hilang tuh. Tiba-tiba pergi dia gitu, Ma. Papa pulang kantor, Mama cerita lagi. Dengan marahnya dia balik ke kantor itu. Dia sisir siapa yang ke rumah saya siang-siang. Oh, berarti kejadian si muka merah datang itu siang tuh, Ma? Ya, Siang. ya. Aku juga mikirnya malam tadi ya. Soalnya siang. Mukanya putih, kayak putih-putih orang Manado Ya. gitu ya. Terus tapi merah gitu. Kayak orang marah mungkin, Ma, ya? Merah yang kalau ngeliat tuh dia kayak mata yang Melotot gitu ya. itu
saat itu mama mikir itu orang, tapi begitu dia kayak nggak fokus, ya, oh kok bukan orang, ya, mama masuk karena si kakak jujuritan. Tandanya itu aja. Anak mama, kakak itu jerit-jerit, udah pasti terganggu. Ya, karena kan biasanya bayi lebih sensitif ya. Bukan orang berarti itu ya. Bukan. Pada saat itu papa dengan gencarnya mencari siapa yang masuk ke depan rumah saya, mengganggu istri dan anak saya. Disisir sama dia. Ternyata nggak ada. Terus papa datang biasa jam 1:30 udah nongol, ada mobilnya di depan, mobil dinasnya, terus dia turun, brok dah ke, dia bilang alhamdulillah, ma, gitu kan, papa kodenya 3 kali, tek gitu, oh papa ya, iya, akhirnya mama bukain, mama cerita, Maaf. ya. Mama cerita, papa dengan emosinya lagi, karena belum menemukan ya, yang kemarin yang bapak itu belum ada info yang jelas siapa geremnya. Saya balik ke depan katanya. Terus nah biasanya mobil dinasnya itu selalu putar balik di ujung karena sana nggak ada belokan lagi, rumah, jadi beloknya gini, seret gitu. Ini kantor, ini jalan raya ke depan. Jadi mobil ini balik di situ, mundur dulu, balik ini. Kas, saya balik ke kantor. Ikut saja Pak. Ntar hujan lagi. Enggak apa-apa, saya jalan aja. Begitu mama tutup pintunya, nyilangin belakang kakak. Tapi kakak tidak menangis. Oh, dimainin lagi jendelanya. Terus kayak jendelanya, temboknya digini, duk gitu ya. Mama bilang, apa gitu, mau bingung ya mau kemana ini. Untungnya nggak nangis sih, kakak langsung mama ambil, mama ke ruang tamu, diem aja sama mbok gitu. Aduh, apa ini? Pindah dong ke kamar mama, kamar tamu. Yang tadinya belum punya anak di kamar sini di depan. Pindah lagi ke depan. Dok. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah bingung aja mama. Udah. Besoknya tiba-tiba ada ibu yang bilang, Bu, siapa ibu siang-siang jalan-jalan? Jalan-jalan? Pakai dress panjang hijau, pakai payung. Ditegurnya dan mau sapa apa kita, kenapa ditegur kok nggak mau nyapa ya. Buka pintu, tegur, hei mana Bu? Tapi ibu nggak ada, kenapa? Kapan saya keluar? Kemarin. Saya nggak keluar loh Bu. Oh berarti ada sosok yang nyerupain mama. Iya, persis tetangga banget. ngeliat gitu, Iya. lagi jalan. Saat itu mama kan belum berhijab ya, jadi rambutnya sama persis gitu loh. Terus belok ke sana pakai payung, rondesnya hijau katanya, pakai payung. Ada apa ini, anaknya kok ditinggal gitu kan? Jadi bingung gitu si ibu di depan rumah itu. Saya bilang, oh berarti sesuatu lagi keluar di rumah saya. Ya kan? Iya. Berarti nyerupain mama gitu dia ya. Padahal mama saat itu di dalam kan ya? Masih di rumah kan? Di rumah. Sama si ibu sama si kakak. Mama di dalam rumah. Jadi menurut si ibu ini, tetangga depan mama, beliau lihat tuh mama keluar. Pakai dress hijau. Payungnya diginikan, ini si ibu negor. Tapi si sosok itu nggak ngerespon, diam aja. Dan itu 2 kali. 2 kali? Dengan orang yang berbeda. Orang yang ketemu berbeda. Gitu. Terus udah
Mama udah nggak bisa tahu itu siapa sih, pusing ya, maksudnya mau cari tahu itu. Jadi kita berlalu dengan ya udah begitu aja gitu, nggak nggak sampai dapat ini apa sih, sosok apa gitu nih. Kemudian perasaan mama udah galau, mama nggak betah. Kalau kayak gini terus, mama rasa mama udah nggak bisa nih di sini gitu. Kasihan anak mama kan, Iya, betul. terganggu banget. Terus mama bilang, mama mau balik ke Jakarta aja lagi. Mama nggak mau tinggal di sini karena mama takut gitu ya. Terus kata papa, oke, gue resign. Oh, papa bilang gitu. Saya nggak mau hidup pisah. Tuh. Saya resign. Jangan lagi. Tapi papa tetap saya resign. Jadi pada saat di hari besoknya kita mau balik Pindah. ke Jakarta, Wah, akhirnya mutusin pindah ke Jakarta lagi, balik. semua teman-teman mama di situ, ibu-ibu, bapak udah tahu kan. Ada sekian minggu kemudian ya, itu dari hari itu, papa bilang, kita belanja di Jumbo ya lah. Papa mau kasih kenang-kenangan untuk teman-teman di kantor. Mama seneng dong. Nah, akhirnya kita belanja. Yang terjadi apa? Di dalam Jumbo Mall itu, Mama lihat si bapak itu. Yang si muka merah itu. Iya. Oh gitu. Iya, Ngapain dia di dengan sana? muka natap aja, nggak pada tersenyum. Diem aja tuh dia Iya. di situ. Mama bilang, "Pak, itu orang. Dia pakai baju yang sama. Itu dia," kata kakak. Siapa sih? Siapa? Kata papa. Oh, papa nggak lihat Nggak lihat. sama sekali tuh ya. Nggak lihat. Mama merinding. Sama kayak yang perempuan Sama itu yang ya? perempuan yang itu. Cuman mama doang yang lihat. Astagfirullah. Mau minum dulu mah? Ya, Boleh, akhirnya dibuka aja tuh itunya. mukanya masih kebayang tuh di situ. Astagfirullahaladzim. Karena sosok itu, mama kan ke tempat kado udah ya. Begitu mau cari kertas coklat, sampo coklat, dia ketemu lagi di lorong itu. Dia cuma berdiri aja melihat gini, papa. Waduh, halu nih udah nih. Halu kata papa. Dan ini sama kejadiannya kayak yang perempuan itu ya, papa nggak lihat juga. Mama doang yang lihat. Nah di situ mama mau diajak makan udah nggak bisa, mual. Akhirnya, maaf ya, akhirnya keluar lah. Keluar, kok rasanya berat gitu ya. Ya akhirnya, kita pulang. Beli yang ada aja, kita pulang. Papa. Terima kasih. Bismillah. Kasih nak. Beli yang ada aja, nah, akhirnya dapet kan yang ada aja. Maksudnya papa, teman-teman yang ini aja, yang dekat-dekat. Pulanglah kita kan. Papa itu tadi siapa? Bisa nggak diomongin gitu? Besok kita udah pulang, nggak usah diomongin. Gitu. Pegang aja anaknya terus. Papa juga kesel sama mama. Jadi mama udah tersinggung, udahlah kita mengeluarkan sesuatu dari sini, ya kan? Terus belum makan, nggak mau makan, dimarahin papa. Sampai di rumah sedikit ada perdebatan ya, karena mama nggak terima dibilang halu. Bisa aja ini karena habis melahirkan atau apa, kata papa gitu. Enggak, ini bener gitu. Nah, jadi ada seseorang di situ. Makanya papa bilang, pokoknya sebelum kita pulang, kita harus tahu ini orang ini. Pagi-pagi papa cari orang itu. Jadi ada kayak oboy kantor, habis boy kantor. Dia tuh orangnya urakan. Kalau kita tanya, Pak, tahu ini nggak?
Ya tahu lah, meluncur semuanya, meluncur, meluncur semuanya. Terus ditanya lama papa, dibawa ke rumah, ditanya papa, tahu nggak yang pernah lihat nggak bapak yang mukanya merah, suka jalan-jalan di sini, papa mancingnya gitu, jalan-jalan di depan rumah, kenal nggak? Tentara Merah, katanya gitu. Langsung nyebut gitu si oboynya. Jadi sebenarnya orang-orang udah pada Iya, udah pada tahu Tahu mungkin kali orang ya. lama situ. Nah di situ mama punya kekuatan untuk bilang ke papa. Itu kan dia meluncur ya, segala macam omongannya. Bahwa emang suka datang-datang ke rumah-rumah. Bahkan ada yang dibukain pintu sampai masuk gitu. Oh, itu nggak cuman rumah mama doang berarti ya yang digangguin. Bukan. berarti pernah ada kejadian beberapa kali di situ. Bahkan katanya dia bisa tahu ada daging mentah yang udah lama di dalam kulkas. Dia buka Kulkas. kulkasnya, jadi masuk, dia buka kulkas, dia ambil, dia keluar. Ibu itu udah pindah ke Makassar. Jadi ibu itu merasa terganggu. Kok enak banget ya? Dia buka kulkas saya, ambil daging menurut dia katanya daging itu udah lama, udah bau, harus dibuang. Si ibu ini, temannya mama, berpikir itu emang orang kantor, biasa disuruh-suruh kemana-mana. Jadi si ibu ini nggak menanyakan kembali kepada orang lain itu. gitu. Kalau mama kan penasaran. Iya. Penasarannya juga karena papa bilang mama halu kan. Akhirnya terbukti semuanya, dari oboy itu keluar. Tut. Nah di situ mama bilang, ya Allah, makhluk lagi. Ya kan? Makin nggak betah mama kan. Oh iya Pak, akhirnya papa ngobrol sama orang itu bilang, pokoknya di sini harus kuat aja Pak. Karena ada saat itu ada yang istrinya kerja di BCA sana, di bank lah, satu bank. Pak saya juga nggak balik, ngobrol di rumahnya nggak balik, Nggak balik. ikut pergi. Oh. Gitu. Untungnya ibu nggak bukain pintu. Kalau mama bukain ikut. Mama belum tentu juga ikut, maksudnya kalau dibukain kan kita ngobrol-ngobrol aja ya, bisa ikut bisa enggak kan. Tapi mama udah didoktrin sama papa, kamu harus galak di sana ya gitu. Jangan kelemar-kelemar, kamu harus gini gitu. Karena kita merantau, kamu harus kuat, kamu harus gini. Kita punya anak, kita cuma bertiga sama mbok satu berempat. Di sana keras, di sana kasar. Bukan budayanya, bukan ininya, tapi orang-orang pendatangnya juga banyak yang begitu gitu. Nah udah oke. Serem ya. Banyak. Ada kejadian lain nggak Pak? Pas lagi mau balik ke Jakarta ya? Mama bilang. Itu yang paling nakutin sih, sebenarnya yang nakutin semua ya, menakutkan. Dan mama kalau ingat sekarang tuh, Mas langsung ke flashback lagi ya, Ma? iya ini aja keringetan. Apa namanya? Kalau yang teror, yang sosok perempuan itu, berarti tetangga-tetangga juga pernah ada yang ngalamin kayak gitu, Ma? Apa cuman mama aja nih di sana? Nggak pernah nanya sih, Nggak pernah nanya. nggak pernah. Cuman tujuannya si sosok perempuan itu emang mau Oh kalau yang mana nih? yang mau ngasih pisang. Oh itu dapat info dari sekitar di sana bahwa katanya itu orang mengandung besar, melahirkan di bawah tiang listrik itu, yang di rumah belakang yang mama tempatin. Terus katanya dia meninggal Di tempat gitu ya. dan saat itu dia memang jalan kaki kan, bawa belanjaan kan jauh tuh, jalan dari depan ke dalam komplek kedua ya. Dan dia mungkin merasa bahwa saya mau melahirkan harus jalan, mungkin gitu. Tapi dia meninggal di situ, nggak ketolong.
Oh, Katanya, berarti ada rumor itu. dia pakai baju merah, dia bilang kok sama ya sama saya ya gitu. Kok saya bisa, kok saya lihat ya, bentukannya gimana. Terus katanya dicerita bentukannya sama yang mama lihat. Ya. Tapi saat itu mama bilang itu bukan orang meninggal yang hidup lagi, Sosok lain yang menyerupai. itu menyerupai. Jadi dia cuma mengganggu mama gitu loh dengan cara kayak gitu. Tujuannya dia gangguin mama tuh apa? Tahu nggak? Apa karena emang Feeling ya, kalau feeling tahu mama? atau enggaknya Sempat jawabannya dikasih dari tahu mama. nggak? Atau sempat dikasih tahu nggak sama orang sana nih? Dia tuh niatnya apa gitu? Kayak misalnya mau ngapain mama, apa sama kakak gitu? Ya pasti tujuannya ke kakak, ke dalam. Oh. Karena gejolaknya luar biasa. Itu punggung mama sampai pegel, sampai ke belakang-belakang tuh sakit semua. Sampai papa bilang, kamu jangan lagi berdiri di sini. Gitu. Pas saat mama goncangin papa itu lihat kan agak menurun gitu ya, karena kan tangga gitu. Itu lihat gitu. Apa sih ma gitu? Gak ada. Itu Mungkin kayak flashback yang seperti itu. sosok apa? Aku pernah dengar tuh mah kayak ada sosok jin. Koreksi ya kalau gua salah. Namanya Umu Sabian atau Sibian itu. Nah itu emang dia. Mama pernah dengar nggak Umu Sabian itu? Nggak pernah. Gue belum pernah dengar. Belum pernah ya. Belum pernah. Nanti mungkin bisa dimasukin. Dia kayak emang pengen ngambil janin atau anak yang istilahnya baru lahir tuh mau dibawa gitu sama dia. Oh, tujuannya itu. Tujuannya itu. Biasa kan Bisa kadang jadi, iya. kalau orang-orang ibu hamil yang mungkin ada yang mengalami baby blues atau apa mungkin ya. Biasanya tuh kasih nanti janinnya biasanya udah 9 bulan nih udah mau ngelahirin. Pas udah di rumah sakit janinnya hilang. Oh iya. Ada biasanya kayak gitu kejadian. tuh mah. Orang sana kayak sih gitu. bilangnya begitu. Tapi kejadian di ibu siapa itu mama belum nggak ada info ke mama gitu. Gitu. Jadi bahwa dia ya begitu mengganggunya gitu. Ya mama yakin itu makhluk halus. Oh ya, Ada kejadian lagi nggak, Mas? ya itu yang mama cerita, perempuan menghadap ke rawa-rawa danau gitu yang mau pulang nonton sama papa. Oh, dia udah setelah. Udah, jadi kakak ditinggal sama ibu. Oh, udah lahiran kakak juga. Terus papa mau menghibur mama lah karena udah banyak macam otaknya udah ini ya. Ini masih kejadian di Manado, Iya, Mas? masih. Oke. Itu yang di rumah yang lama tuh ya. Oh, masih di rumah belakang tuh ya? Kayak rumah depan ya kalau nggak salah. Oh, depan belakang. Pokoknya masih di rumah dinas ya? Rumah dinas. Itu kita lewat gitu jam 11 lah ya, karena saat itu film terakhirnya itu 10.15 malam. Jadi karena kita naik motor lewat di situ kan anak-anak mama nih yang sekarang udah dewasa tuh udah mama ajak ke sana napak tilas. Mereka mama kasih tahu jarak dari depan komplek itu sampai ke dalam, mama ketemu suatu itu perempuan di situ, bukan ini beda ya? Oh, beda? Bukan yang itu lagi. Jadi dia menghadap ke Rawa, ada rawa, jadi kayak danau gitu, dia tinggi rawa-rawa, dia tinggi gitu. Kita di motor belakang. Terus kata papa, mama pegangan aja gitu. Aku udah lihat kan. Terus kenapa pak? Karena mama duduk kayak gini, udah ngantuk gini, mama agak gini. Hah, apa tuh gitu kan? Kok ada perempuan pak di situ gitu? Udah diem baca-baca aja. Nah, mama lewat, deket dong jaraknya. Kayak kesini lah. Dia berdiri madep ke sana, mama motor. Namanya juga jalan motor kan. Iya. Baca-baca kayak gitu. Jadi ngindar sana, ngindar sini gitu. Mama lihat, ini papa tahu. Berarti papa lihat kan? Karena papa yang ngasih tahu mama gitu. Papa duluan. Oh, papa duluan yang lihat? Artinya papa juga bisa lihat itu gitu kan. Terus ya Allah, serem banget nih. Terus Bajunya merah juga, mah? Atau enggak?
Sosoknya kayak gimana, Ma? Gimana ya? Kayak putih pada umumnya. Jadi terang itu karena lampu motor, Oh iya. ya kan? Dia bajunya baju bukan baju putih, bukan baju hitam juga, ya baju biasa aja cuma agak gombrong aja gitu. Terus rambutnya segini. Karena dia madepnya ke sana. Ngebelakangin berarti ya, Ma? Iya. Kalau dia manusia, dia kan pasti ada motor gitu Ya. ya. Pasti kan gini. pasti Sadar papa lah ada berhenti, cahaya kan. motor. Pasti bapaknya berhenti nanya, mau ngapain kamu di sini gitu kan? Masih kok udah malam masih di sini gitu. Kan ini gelap, ini rawa. Gitu. Iya. Terus ini deket gini, karena mama ngerasa, sayang di belakang sendirian kan, ngeri kan? Karena kita yang di belakang kan Iya. kita. Tapi antara takut dan antara berani tetap pegang papa, mama lihat sedikit gini, dia ya rambutnya ya rambut aja gitu, rambut Panjang bukan- aja. nggak tahu rambut manusia, nggak tahu apa, pokoknya hitam aja rambut aja gitu. Mama lihat gini, agak ke belakang lagi, dia tuh udah nyamping aja gini, Tapi diem aja. diam. Jadi dia ini motor lewat kan, Iya. dia jadi nyamping aja gitu, tapi matanya kepalanya ke sana aja gitu. Itu madepnya beda lawan arah. Jadi kan ada orang bilang, kalau kita melihat sesuatu, kita bayangkan sosok itu seperti itu, berarti itu seperti itu. Tuh. Jadi bisa gini, kita ke suatu tempat, kita nggak lihat sosoknya, kita ngerasa kayaknya ada ini nih gitu ya. Itu katanya ya ada yang itu gitu. Feeling, sesuai feeling. Gitu. Tapi kita nggak ngeliat ya, Ma. Jadi itu ada sesuatu, karena di benak kita timbul yang ini sosok ini gitu. Iya. Itu ada, cuma artinya apa ya kayak gitu, cuma ini aja kita yang Iya, tahu artinya. iya. Nah oke, akhirnya mama nengok gitu dikit, Pak cepat ngebut, nggak bisa ngebut kata papa. Udah, itu kejadian itu. Tadi ada berapa kejadian tuh tadi yang bikin ketakutan luar biasa. Udah. Terus yang mau balik ke Jakarta, dia gini, oh ya kakak tidur dalam kamar, di bawah nih pakai tikar, ya kan? Kata papa, ya kita bungkus kado yuk. Kertas coklatnya mana sih? Papa guntingin dulu gitu kan, gunting. Rasa mama nggak enak. Kan ya gitu. Kipas angin kan dulu rumah dinas nggak ada AC lah ya, terus pakai kipas angin itu. Kok kayak masuk angin ya mama, Pak? Mau tidur kata papa. Jadi besok gimana nih? Siapa yang mau bungkus kata? Ya udah deh, bungkus sekarang aja. Antara ngantuk, antara lelah, antara mau masuk angin. Terus juga mikir harus buat susu kakak gitu. Akhirnya tiba-tiba lagi papa gunting-gunting, mama naro-naro ini buat si ini buat si ini gitu. Bro, itu bunyi gitu. Ada lagi, bro. Apa tuh Mas, suara baris-baris gitu berarti? Suara orang baris dengan pakai Sepatu. seperti boot yang untuk orang, ya untuk itu Iya, aja, untuk orang-orang itu, orang pekerja ya. Itu kan pintu ada gitu ya. Celah. Celah. Oh iya. Celahnya agak segini gitu, nggak kayak gitu. Iya. Papa sama mama, mbok di belakang. Ini anakku di kamar itu. Sak kakaknya. Bro, diem. Papa gini. Ada orang masuk. Apa siapa? Bro. Dia kayak pindah, geser. Gitu. Lama-lama Berarti ininya derapnya pelan-pelan tuh. Berarti dia cari celah, mau apa pintu, mama pikir, oh ini apa orang si merah itu ya, emang itu orang Iya. stres atau apa gitu. Iya. Tapi kalau emang itu orang, kok papa nggak lihat ya di Jumbo Mall? Oh, Iya kan? iya. Padahal jaraknya deket tuh sama mama.
Ini baris-baris itu di depan pintu, dari celah harusnya kelihatan juga dong. Iya. Kalau misalkan Jadi, ada kaki atau apa. Iya, loh, kita ininya kuat tuh. Iya. Kan posisi kita kan pintunya gini, Mm-mm. terus ada kerikil-kerikil ke depan. Ini pohonan hias gitu ya. Ini rumput gitu ya. Iya. Ini pohon samping sini, ini kamarnya kakak ya. Jadi kita maju dulu ke situ, jaraknya dari sini ke pintu rumah orang itu, ya kan? Iya. Nah baru itu jalan rayanya mobil yang papa, mobil dinasnya papa kalau dianterin tuh sampai situ di book itu. Biasa rumah komplek kan suka ada semen dua gitu yang Undakan itu. akhirnya kita keluar gitu, ini begini nih. Nah baru di sana jalanan itu kantor besar itu. Jadi kalau kesini pun juga orang nggak bisa sembarangan masuk gitu seenak-enaknya. Udah bukannya karena ada satpam atau security ya enggak, memang udah ya nggak bisa masuk gitu loh. Nah suaranya itu dari depan pintu atau ini mah dekat? Jalan dulu dia. Oh. Dia jalan dulu dari sana, seakan-akan tuh udah sampai gini, diam, terus itu kan, diam, apa gini, ada orang masuk, tuh, wah, takut gitu, terus geser, gitu, geser lagi, ada keduanya, papa bilang, buat telepon ya ke depan, jangan usah, rame ntar viral ya. Terus mau bisik, jangan dibukain Pak, tolong. Papa kan orangnya yang suka yang gini loh, naik aja gitu. Iya. Apa sih gitu yang Kesel, ngapain sini? udah bagus banget ya. Tolong jangan dibukain gitu. Terus kayak gini, dia nunduk ke bawah gitu, Oh ngintip dari celah pintu memang. jadi bergeser dia, Oh tapi ada berarti bentuk kaki atau nggak lihat. Oh, nggak kelihatan. Apa gini, ada apa? Dia panas. Berarti dua kan? Iya. Dua. Karena sepatunya bunyinya depan duluan, mama kedua. Ada lagi yang lanjutannya. nyusul. Jadi pada saat si papa begini gitu, terus dia tuh kayak geser. Mama tuh ketakutan, tau nggak sih? Bukan ketakutan sesuatu, tapi mama ketakutan rampok. itu orang gitu loh. Kita mau diapain nih di sini gitu. Karena udah kemarin itu ada orang muka merah itu, terus mama di Jumbo didatengin lagi. Apa dia ngincar saya ya gitu kan? Udah, tapi papa nggak lihat kok aneh ada sesuatu gitu. Terus akhirnya papa kesel, dia ambil pedangnya itu. Dia punya pedang panjang gitu, sekarang masih ada itu pedang. Dia ambil di kamar, dia selalu kan kalau di rumah pakai boxer aja, terus pakai kaosnya biasa gitu ya, kaos putih gitu. Dijingkat-jingkat, ini masih geser, diam, sengaja lagi. Mama tuh yang namanya gemeter nggak jelas. Akhirnya papa buka kan pintunya. Jangan buka. Papa buka pintunya. Siapa kalian? Gitu teriak-teriak papa. Siapa kalian? Kejar ke samping, dikejar ke depan, balik lagi ke kanan. Dia uber sampai ke samping sana dulu kan. Samping sana lagi. Terus ada yang bapak dari Jawa juga, samping rumah, tapi kan jarak rumah kita jauh ya gitu. Dia keluar, ada apa pak gitu, ada apa ya nyebutinnya, Baris berbaris itu. Suara ada orang, derap kaki. ada orang baris mau masuk ke rumah saya gitu. Oh dia gitu, oh ya sama keluar, kenapa ya, kok dia oh ya, kenapa pak kok iya gitu. Berarti nggak ada tuh memang di depannya. Nah gini, oh iya sama apa, dia suka bercandakan, kenapa sih, oh lu ini
ngapain sih, siapa gitu kan, si papa nih, ngopi aja dulu kita. Gitu. Oh, masih bapak tetangga nih. Kita ngopi aja dulu. Tahu mungkin dia ya. Kopi. Wah, besok gue mau cabut kata papa. Ya kerjaan nih, ngopi aja dulu katanya. Ya udah ngopi aja di sini. Gitu. Ada kopi kan gitu ya udah, si Mbok dibangunin, bikin kopi. Aman nih mama, alhamdulillah. Si kakak dong nangis jerit-jerit, gelimpang. Udah, ngambil lagi, diri gini lagi. Masih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Dari belakang, seperti kayak ketimpa, apa ya, kayak batang pisang yang udah dipotong gitu, kayak, gituin, gitu-gituin kan. Kakak gelimpang. Terus si bapak ini bilang, saya balik dulu deh ya. Gitu. Oh, si bapak itu malah mau pulang. Malah pulang. Takut ya. Saya balik dulu. Balik. Dia tuh hidup sendiri. Anak istrinya di Jawa, Bandung. Terus habis kejadian itu si bapak ini pulang ke rumahnya kan, papa terus ke depan. Ya. Mah, papa ke depan aja deh. Mau tanya, mau ngecek gitu. Terus akhirnya dapatlah info bahwa memang ada pekerja merah gitu ya, yang kembar yang selalu datang ke tempat, ke rumah-rumah gitu, siang malam gitu, bahkan terserah, nggak bisa waktunya gitu, nggak bisa suka-suka dia gitu ya. Suka-suka aja. Terus jadi ya berarti itu sih sesuatu itu gitu. Jadi intinya dari yang bunyi itu pekerja merah tadi, bahwa dia punya posko di samping truk-truk. Poskonya dia. Nah, terus dia suka naik di truk, katanya mukanya sama semua. Itu bagi yang jaga gedung itu udah biasa. Makanya saya juga agak kaget Pak lihat istri Bapak kok jam 4 subuh muter lagi hamil di situ. Gitu. Mama. Menyerupai mama lagi berarti. Tapi mama nggak pernah lihat itu. Lihatnya yang siang. Berarti sebenarnya banyak kejadian ya Pak di tempat itu. Ya. Poskonya tuh berarti dia posko Poskonya gaib, sesuatu itu. Jadi orang itu bilang markasnya dia kali ya. Bahkan kita kalau lewat aja lihat mereka saling berhadapan kan di dalam truk itu gitu sama. Itu kan kayak nggak percaya ya mama. Saya nggak percaya Mama ya. Dari kecil belum pernah lihat yang begitu ya. Pertama kali beruntun gitu, pindah keluar kota malah ngalamin kayak gitu. Tapi ada ya ada ininya sih. Pengalaman jadi mah. Ada hikmahnya. Jadi sekarang sampai saat sekarang mama bisa lihat-lihat yang ini. Ya. Oh gitu mah. Berarti pas dari sana balik ke Jakarta sampai sekarang masih bisa ngerasain hal-hal kayak gitu? Masih. Kalau di sini ada nggak mah? Tadi gue yang cerita kalau itu. Oh gitu. Oke deh. Mah, makasih banyak ya ceritanya. Sama-sama. Makasih mah ceritanya. Sehat selalu. Ada yang nggak berkenan kata-kata Wah, mama. the best banget sih mah. Keren. Ini pengalaman terjadi di Manado guys. Tapi bukannya berarti untuk menakut-nakuti, cuma Buat sebagai pelajaran, pengalaman yang betul. sampai tua sekarang ini masih membekas dan agak mengerikan aja. Oke. Silakan Bapak Dipo. Thank you guys. Itu pengalaman dari cerita Manado. Mau tambahin? Nanti Nextnya kalau ada yang punya cerita boleh kirim boleh di komen atau email ke email kita. Atau teman-teman Manado yang mengalami hal yang sama, mungkin. Kalau ada yang mau cerita-cerita boleh. Nggak mau ditampilin, ntar kita bacain ceritanya boleh juga. Ya. Oke. Itu Thank aja dari kita, dari Padi, gua Kemal, Dipo, sama Mama. Jangan lupa subscribe, like-nya juga ke Jangan lupa channel kita. like, komen, dan share. Oke? Thank you. Dah. Bye-bye.